Assalamualaikum sahabat rasa, apakah kalian tahu bahwa saat ini kita sering melihat berita tentang gempa, dan apakah kalian tahu bahwa gempa bumi sudah dijelaskan dalam Al-Quran? Lo terus simak video ini, jangan sampai kelewatan. Gempa bumi merupakan salah satu fenomena alam yang senantiasa menghiasi lembaran sejarah kehidupan manusia. Ada 4 ayat Al-Quran yang mengungkapkan 2 kali kasus gempa bumi dalam kurun waktu berbeda di masa lampau, yang meluluhlantakkan negeri dan umat yang ditimpanya. Tidak kurang dari kedahsyatan kasus gempa bumi yang terjadi saat ini. 2 dari 4 ayat yang mengungkapkan kasus gempa itu terdapat dalam surat Al-A'raf dengan lafaz yang sama, masing-masingnya ayat 78 tentang kasus gempa yang menimpa umat Nabi Soleh. Karena itu mereka ditimpa gempa, maka jadilah mereka mayat-mayat yang bergelimpangan di tempat tinggal mereka. Dan ayat 91 di surat yang sama yang menunjuk kasus gempa yang dialami umat Nabi Syuaib. Firman Allah SWT, lalu, mereka dibinasakan oleh gempa bumi sehingga pagi harinya mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Tidak jauh beda dari kedua ayat di atas. Surat Hud ayat 67 kembali menunjuk kasus gempa yang menimpa umat Nabi Soleh. Firman-Nya, dan orang-orang yang aniaya itu ditimpa suara gemuruh, lalu mereka bergelimpangan dalam rumahnya. Kemudian surat Al-Ankabut ayat 37 mengungkapkan kasus gempa yang dialami umat Nabi Syuaib. Firman-Nya, lalu mereka mendustakannya, Syuaib, kemudian mereka disiksa dengan gempa raya, lalu di pagi hari mereka bergelimpangan dalam rumahnya. 4 ayat Al-Quran di atas selayaknya lah mengundang manusia, terutama muslim, agar melirik kasus gempa sebagai sebuah ibrah pelajaran. Paling tidak, ada 3 hal yang dapat dilihat. Pertama, kasus gempa bumi bukan hanya terjadi sekarang, melainkan telah terjadi di masa lampau dan mungkin akan terjadi lagi di masa datang. Pengetahuan seperti itu membuka peluang kepada manusia untuk meningkatkan kehati-hatian dan bahkan mendeteksi saat-saat akan terjadinya gempa sebagai upaya menghindari bahaya yang lebih fatal. Kedua, gempa bumi mutlak terjadi atas kehendak yang Maha Kuasa Allah SWT. Kendati menurut teori para ahli dan ilmuwan disebabkan gunung meletus atau pergeseran lempeng bumi dan sebagainya, semua itu tidak lain dari kehendaknya. Gempa bumi terjadi di luar kemampuan manusia atau makhluk lainnya. Ketiga, kasus gempa bumi di zaman Nabi Soleh dan Nabi Syuaib ternyata berhubungan dengan sikap umat yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Hal ini bukan hanya membuat kita terpukul oleh musibah gempa, melainkan juga mengharuskan kita melakukan koreksi diri. Pertanyaannya, dosa apa yang telah kita lakukan sehingga Allah SWT yang Maha Kuasa menakdirkan terjadinya gempa yang menghancurkan kota dan desa serta menewaskan manusia banyak? Sebagai manusia lemah, kita semua mutlak berserah diri kepada Yang Maha Kuasa. Harapan kita, gempa bumi yang telah terjadi dapat dilalui dengan penuh kesabaran dan menjadi sebuah bahan koreksi diri. Berlindung kita kepadanya dari sifat berputus asa dari rahmat-Nya. Rasulullah SAW, umatku ini dirahmati Allah dan tidak disiksa di akhirat. Akan tetapi siksaan mereka di dunia berupa fitnah-fitnah, gempa bumi, peperangan, dan musibah-musibah. Hari Abu Daud. Ya, itulah sahabat rasa penjelasan tentang gempa bumi dalam Al-Quran. Semoga sahabat rasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih dukung channel ini terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.